Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 101. Di samping, kakek Zimmer menahan senyumnya. Manajer Sorel, saya dapat menjamin atas nama keluarga Zimmer bahwa semua sumber daya kami akan menjadi milik kalian berdua jika kamu menikah dengan keluarga kami. Kumpulan berlian itu tidak berarti apa apabila semua properti keluarga Zimmer akan menjadi milik kamu. Mengapa kamu harus membuat keributan tentang itu sekarang? Kakek Zimmer berterus terang dengan pikirannya. Dia siap memberikan seluruh keluarga Zimmer kepada pasangan muda itu. Dia tidak perlu marah untuk masalah kecil seperti itu. Dan terutama pada saat genting seperti ketika Zack Zimmer melamarnya. Itu benar, kakak ipar. Itu benar-benar masalah sepele. Kamu hanya akan menghukum Zack tanpa alasan yang bagus. Yal, jangan bicara tentang cincin berlian yang bernilai ratusan ribu ini. Lihat saja sampah itu. Harvey York dia bahkan tidak mampu membeli cincin berlian beberapa ratus dolar. Anda sangat beruntung telah memenangkan perhatian saudara Zack. Ya memang, keluarga Zimmer mencoba membujuknya. Zack menuangkan lebih banyak emosi ke dalam aktingnya. Wendy, aku jamin aku akan membelikan telur merpati itu untukmu. Tolong nikahi aku. Wajah Wendy Sorel terpana dalam kecanggungan. Dia baru sadar setelah beberapa saat dan hampir tidak bisa berkata-kata. Zack Zimmer, apakah kamu sakit? Apa? Zack tercengang. Tubuh saya sangat sehat. Saya memiliki laporan medis untuk membuktikannya. Aku bertanya apakah kamu sakit jiwa? Wendy yang awalnya ceria berubah menjadi murung. Dia hampir menggigit giginya saat dia menekankan setiap kata yang dia ucapkan. Kau melamarku, apa kau sudah gila? Seluruh tubuh Zack bergidik mendengar kata-katanya. Dia memaksakan tawa. Wendy, jangan marah sekarang. Itu hanya berlian, bukan? Itu bukan masalah besar. Ini bukan tentang berlian. Wendy hampir muntah darah. Dia kemudian menunjuk ke arah Zack dan berkata, aku bertanya mengapa kamu melamarku? Apakah kamu benar-benar sudah gila? Apakah otakmu dibanjiri air? Kita belum bertemu satu sama lain selama lebih dari 1 jam dan kamu sudah melamar saya? Apakah kamu memiliki otak? Apakah kamu tidak menerima hadiahku? Zack dengan penasaran bertanya. Bukankah ini cara kerjanya? Jika kamu menerima hadiahku, kamu setuju dengan pengejaranku padamu? Siapa bilang aku telah menerima hadiahmu? Kamu mengirimkan secara cepat untuk kantor saya dan mengklaim bahwa saya telah menerimanya? Zack, dan kamu hanya menunggu di sini? Rasa malu Wendy berubah menjadi kemarahan saat dia keluar dari villa dengan sepatu hak tingginya. Segera, dia kembali masuk sambil menyeret karung besar dan dengan agresif melemparkannya. Karung itu terbuka dan sepatu, tas, serta perhiasan berserakan di tanah keluar dari dalam tas. Saya datang hari ini untuk mengembalikan semua sampah ini kepada Anda. Wendy berkata sambil menggertakkan giginya. Zack, apakah kamu benar-benar meremehkanku? Apakah kamu pikir kamu bisa memberikan beberapa mainan rusak kepada seorang gadis dan menyebutnya pengejaran? Aku memberitahumu, dengan sikap jelekmu ini, setiap sepatu yang kamu berikan adalah sampah. Sekretaris Xavier, ayo pergi. Wendy memandang Yvonne setelah mengatakan ini. Yvonne mengangguk dan mereka berdua berjalan keluar aula. Yvonne tersenyum sedikit dan mengangguk pada Harvey tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sebelum berbalik ke arah kakek Zimmer. Zimmer senior, kami telah mengembalikan barang-barang itu. Kami memiliki beberapa hal yang harus dilakukan dan akan pergi sekarang. Ah, sudut mata kakek Zimmer berkedut. Sekretaris Xavier, bagaimana dengan kontraknya? Yvonne berbalik dan menunjukkan senyum manis. Bukankah kita mengatakan bahwa kita di sini hanya untuk membicarakan masalah pribadi hari ini dan tidak akan membicarakan bisnis? Ya, kakek Zimmer dengan halus menyeka keringat dinginnya. Dia tidak tahu bagaimana mengisi keheningan canggung yang mereka alami. Dia kemudian memerintahkan dengan suara rendahnya, Zack, tolong antar mereka keluar. Setelah dia mengatakan ini, dia dengan cepat berkeliling berjabat tangan dengan orang-orang. Sungguh memalukan bagimu untuk melihat ini. Pasangan muda itu berdebat tentang berlian. Jangan terlalu memikirkan ini. Ini hanya pertengkaran singkat. Mereka akan segera berdamai, bukan masalah besar. Banyak orang di sekitarnya sedikit mengangguk. Inilah satu-satunya logika, bahwa mereka sedang bertengkar. Kalau tidak, mengapa Zack begitu bodoh untuk mengajukan pertanyaan dengan santai? Sekretaris Xavier, Zack melompat maju dari posisi setengah berlutut dan tanpa malu-malu berjalan di samping Yvonne. Wendy tidak tahu bagaimana membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bagaimana kalau kita makan bersama besok dan mengobrol dengan baik? Tentu saja, semua ini milikku. Zack mengatakan semua itu dengan bangga. Barang-barang mewah yang dia beli tidak murah. Itu bernilai puluhan ribu. Yvonne tercengang. Dia benar-benar tercengang. Dia tidak berpikir bahwa Zack akan berani datang dan mengundangnya keluar. Tamparan. Dia secara naluriah melemparkan tamparan. Kau gila. Yvonne mengatakan itu saat dia berjalan keluar villa. Segera, mesin mobil terdengar, dan kedua wanita cantik itu pergi. Ini. Semua orang memandang dengan tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Apakah Yvonne cemburu? Apakah Zack benar-benar beruntung memiliki 2 gadis yang mengejarnya? Bab 102. Di tengah aula, mata senior Zimmer berkedut. Dia terbatuk dan berkata, semuanya, ini hanya perselisihan generasi muda. Tolong jangan pedulikan apa yang baru saja terjadi. Tidak apa-apa, aku akan menjadi tuan rumah untuk malam ini. Bagaimana? Semua kepala keluarga yang hadir adalah rubah yang licik. Namun, mereka menganggap apa yang dikatakan kakek Zimmer itu benar. Mereka akan segera mengetahui apakah situasi ini benar-benar nyata dengan mengamati apakah keluarga Zimmer akan berhasil memperoleh investasi dari York Enterprise. Setelah 3 putaran anggur lagi, kepala keluarga masing-masing menemukan alasan untuk pergi. Mereka tidak datang demi keluarga Zimmer. Keluarga Zimmer tidak begitu bereputasi bagi mereka untuk melakukannya. Tujuan mereka adalah Yvonne Xavier. Mereka tahu bahwa keluarga Zimmer tidak berpegang kepada York Enterprise. Beberapa kepala keluarga punya beberapa ide. Karena keluarga Zimmer dapat mengirim seorang pemuda untuk merayu Wendy Sorel, mereka juga dapat melakukannya. Ketika para tamu telah pergi, Zack mengumpulkan keberanian dan pergi menuju kakek Zimmer. Dia membungkuk dan berkata, kakek. PLAKKKKK. Tamparan. Kakek Zimmer memberinya tamparan keras di pipinya. Dia memasang wajah kecewa.
Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah menyelesaikan masalah dengan wanita itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia datang membawa kontrak? Sebaiknya kamu memberikan penjelasan yang bagus untuk apa yang terjadi malam ini. Jika tidak, jangan bermimpi untuk menjadi pewaris. Meskipun wajah Zack bengkak, dia memegangi wajahnya dan berkata, "Kakek, apakah kamu tidak melihat apa yang sedang terjadi?" Yvonne tertarik padaku. Apa? Senior Zimmer tercengang. Omong kosong, Harvey dibiarkan linglung. Pria bodoh ini terlalu percaya dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia mendapat pemikiran bahwa Yvonne tertarik padanya? Wajah Zack dipenuhi dengan ekspresi. Bukankah sudah jelas kakek? Kamu harus memperhatikan detailnya. Detailnya? Pikirkan baik-baik, apa maksudnya ketika dia menyadari bahwa Pigeon X saya palsu? Dia tidak marah, juga tidak mengejek saya. Dia malah memandang dengan kagum. Mengapa dia memandang dengan kagum? Juga, ketika Wendy Sorel berjalan pergi, dia menghela nafas lega. Mengapa dia menghela nafas lega? Kakek, kamu semakin tua, kamu tidak akan mengerti bagaimana wanita muda berpikir. Mereka sensitif, mereka tidak akan memberitahukan bahkan jika mereka suka. Yvonne tidak hanya bersedia datang malam ini, tetapi dia juga datang dengan berbagai macam reaksi. Bukankah sudah jelas bahwa dia memiliki perasaan padaku? Ketika dia mengetahui bahwa aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Wendy, dia pergi dengan senang hati. Bab 103. Kakek, ketika kita menganalisis detailnya, tidakkah menurutmu dia memiliki perasaan padaku? Zack Zimmer memasang wajah meyakinkan. Mengapa alasannya terdengar dapat dipercaya? Keluarga Zimmer saling memandang. Dia memang memiliki penjelasan yang cukup bagus. Apa status Yvonne Xavier? Banyak kepala keluarga ingin bertemu dengannya tetapi tidak memiliki kesempatan. Namun, dia datang ke keluarga Zimmer dengan perilaku aneh. Sepertinya tidak ada pembenaran lain selain dia menyukai Zack. Kakek, penolakan Wendy terhadap lamaranku adalah kabar baik. Coba pikirkan, Wendy hanya seorang manajer kecil. Apalagi yang bisa dia lakukan? Zack melihat melalui kebenaran dari kenyataan. Yvonne, bukan. Yvonne itu adalah sekretaris CEO York Enterprise. Faktanya, rumor mengatakan bahwa dia adalah CEO misterius itu sendiri. Kakek, keluarga Zimmer akan menjadi kaya? CEO York Enterprise. Ketika dia mengatakan ini, keluarga Zimmer yang hadir semua menghela nafas lega. Ini bukan tidak mungkin. CEO sebelumnya yang memberikan investasi adalah Belle York, yang juga seorang wanita. CEO wanita adalah hal normal. Wajah marah kakek Zimmer digantikan dengan ekspresi senang. Dia mengetuk meja dan berkata, "Oke, tidak masalah jika Yvonne adalah CEO atau sekretaris CEO. Zack, kamu harus berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan hatinya dan akhirnya memenangkan reputasi keluarga Zimmer. Jangan khawatir, kakek, saya tidak begitu lemah seperti beberapa orang. Tidak banyak pria luar biasa seperti saya yang tersisa di Nimhi." Zack senang dengan dirinya sendiri. Dia menjadi sangat gembira saat semakin dia memikirkannya. Oke, itu rencananya mulai malam ini dan seterusnya. Kalian semua tidak diizinkan untuk memberitahukan ini. Jika keluarga lain tahu apa yang kita lakukan dan mereka akhirnya bergerak lebih dulu, aku tidak akan memaafkan itu. Kakek Zimmer memerintahkan dengan dingin. Kerumunan keluarga Zimmer semua diam-diam setuju karena takut. Namun, Harvey York tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Apakah Zack benar-benar sudah gila? Dia benar-benar berpikir bahwa Yvonne memperhatikannya. Apakah kesadaran dirinya begitu rendah untuk tidak menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara dengan Yvonne? Dan sekarang dia ingin mengejarnya? Yang lain mungkin tidak memahami perilaku Yvonne. Tetapi Harvey mengenalnya dengan baik. Dia adalah seorang wanita yang merencanakan masa depannya sejak muda. Dia tidak hanya memiliki karakter yang teguh dan pengetahuan yang luas tentang berbagai bidang. Tetapi dia juga memiliki investasi sendiri di luar perusahaan. Nilai asetnya sendiri dengan mudah melampaui nilai keluarga Zimmer. Yvonne tidak pernah memperhatikan salah satu ahli waris kaya di Nimhi, apalagi seseorang seperti Zack. Bajingan seperti Zack tidak memiliki bakat lain selain memiliki lamunan aneh yang semakin tidak masuk akal. Dia tidak hanya tidak merasa malu dengan penolakan Wendy, tetapi dia juga sekarang ingin membuat kekacauan dengan Yvonne. Apakah dia tidak tahu seperti apa bau kematian? Jika bukan karena Mandy Zimmer, Harvey akan segera membatalkan semua kontrak dengan keluarga Zimmer. Pewaris kelas rendah seperti itu hanya akan membawa aib bagi keluarga Zimmer. Hei pecundang, apa yang kamu tertawakan? Pada saat ini, Zack tiba-tiba melompat dan menunjuk Harvey. Bab 104. Dia berada di puncak hidupnya. Dia bisa menikahi wanita manapun yang dia inginkan dan dia juga memiliki keberuntungan. Namun, menantu laki-laki pecundang ini, Harvey York, memiliki keberanian untuk menertawakannya? Apakah dia tidak terlalu sombong? Pada saat itu, semua orang menoleh untuk melihat Harvey. Banyak dari mereka memiliki harapan samar baginya untuk mencampur adukan situasi. Mereka ingin menjaga harapan itu tetap hidup. Maaf, saya tidak bisa menahan diri. Harvey menutup mulutnya sambil berkata, beberapa orang memiliki imajinasi yang sangat bagus. Zack Zimmer, saya pikir kamu sebaiknya tidak mencoba merayunya. Mengapa kamu tidak mencoba dan menjadi menantu yang numpang di keluarga Xavier? Lihat apakah dia ingin kamu menjadi seperti itu untuknya? Kakakmu hanya menantu. Beraninya kamu menghinaku? Ekspresi Zack berubah drastis. Itu hanyalah pemikirannya. Niatnya terungkap. Dan egonya tidak tahan lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak padanya. Memang, kakek Zimmer juga memahami hal ini. Bagi seseorang yang mengandalkan seorang wanita untuk mendapatkan investasi tidak ada bedanya dengan keinginan untuk menjadi pria yang dipeliharanya. Namun, semua orang di keluarga Zimmer ingin menjaga harga diri mereka sendiri. Mereka merasa menjadi bagian dari masyarakat kelas atas. Oleh karena itu, ini tidak dianggap ingin menjadi pria yang dipelihara. Itu hanya mencoba untuk memiliki ikatan yang lebih kuat dengan orang lain. Ketika Harvey mengungkapkan kenyataan dan mengungkapkan niatnya, martabat Zack dibiarkan tergantung pada seutas benang. Jika berita ini keluar, dia tidak akan mendapat tempat di lingkaran ahli waris yang kaya. Harvey, jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Mandy sedikit mengernyit. Dia tidak tahan untuk mengingatkannya. Mengapa kotoran ini tidak membuat sesuatu yang tepat untuk mengatakan hal-hal tertentu? Ada beberapa kata yang seharusnya tidak diucapkan sekarang. Harvey masih punya nyali untuk memancing Zack. Dia bahkan mungkin mengipasi api kakek Zimmer. Zack tertawa dingin dan berkata, apa yang dipahami menantu sepertimu? Kamu pikir semua orang ingin menjadi pria yang dijaga sepertimu? Tidakkah kamu melihat betapa Yvonne mengagumiku? Ini disebut cinta sejati. Apa yang kamu mengerti? Harvey awalnya berencana untuk tidak mengatakan lebih banyak. Namun, ketika dia mendengar kata-kata cinta sejati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Ekspresi Lilian Yates segera menjadi gelap dan dia melihat ke arah wajah kakek Zimmer yang terpelintir dengan kerutan kesal. Dia menggertakkan gigi dan berkata, Harvey, jika kamu membuat lelucon lagi, silakan meninggalkan rumah ini malam ini.
Harvey hampir tidak bisa berkata-kata. Bu, saya tidak bercanda. Saya hanya merasa bahwa seluruh kejadian ini agak janggal. Zack bahkan tidak memiliki nomor pribadi Yvonne. Bagaimana bisa disebut ini cinta sejati? Jika kabar ini tersiar, keluarga Zimmer akan menjadi bahan tertawaan Niamhi. Lilian menegur. Apa hubungannya denganmu jika dia tahu nomornya atau tidak? Jika dia benar-benar tidak tahu, dari semua orang apakah kamu tahu nomor pribadi Yvonne? Harvey menjawab tanpa basa-basi, tentu saja. Kami teman universitas. Mengapa saya tidak tahu nomornya? Lilian tercengang mendengar kata-katanya. Dia tidak berpikir bahwa Harvey berhubungan dengan Yvonne. Mandy dengan rasa ingin tahu memandang Harvey. Dia berpikir bahwa Yvonne dan Harvey adalah dunia yang berbeda. Bahkan jika mereka adalah teman universitas, mereka seharusnya tidak memiliki koneksi apapun. Namun, dia akhirnya memiliki nomor kontak pribadi Yvonne. Apakah hubungan mereka sebaik itu? Harvey, apa hubunganmu dengannya? Aku merasa dia sepertinya sangat peduli padamu. Seorang wanita hatinya sensitif. Mandy ingat melihat Yvonne menyapanya sebelum dia pergi. Ketika dia mengatakan ini, semua orang dari keluarga Zimmer merasa gugup. Mereka tidak bisa menjelaskan keanehan di hati mereka. Mungkinkah sekarung sampah tak berharga ini, Harvey, pernah menjalin hubungan dengan wanita kulit putih, cantik, dan kaya ini sebelumnya tetapi tidak berhasil? Kakek Zimmer mulai mengerutkan kening pada situasi ini. Zack, di sisi lain, menatap Harvey dengan dingin di matanya. Harvey tidak salah. Dia memang tidak memiliki nomor pribadi Yvonne. Oh, kami berteman baik di universitas, jawab Harvey santai. Omong kosong, persahabatan macam apa itu? Aku pernah mendengar bahwa Yvonne memiliki banyak pengejar ketika saat dia bersekolah. Kamu pasti salah satu ban cadangannya? Kamu pikir kamu begitu cakap hanya karena kamu ban serepnya? Kamu pikir kamu berhasil setelah mendapatkan nomor teleponnya? Sungguh lelucon, Zack dengan dingin menjawabnya. Harvey, aku memperingatkanmu kamu adalah menantu dari keluarga Zimmer. Kamu masih memiliki naungan di atas kepala kami. Jadi sebaiknya kamu tidak meletakkan kepala kamu di atas awan. Ada beberapa wanita yang tidak pernah bisa kamu sentuh. Mengapa kamu tidak berpikir tentang bagaimana melindungi wanitamu sendiri? Kamu sudah menikah selama 3 tahun tetapi kamu bahkan belum menyentuh jari istrimu sendiri. Kamu masih punya nyali untuk pamer di depanku. Kamu berbicara seperti kamu akrab dengan Yvonne. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, mengapa kamu tidak menelponnya? Lihat apakah dia akan mengangkatnya. Betul sekali, hubungi dia jika kamu benar-benar memiliki nomornya, jangan hanya membunyikan klaksonmu sendiri. Usir dia dari keluarga Zimmer jika dia berbohong. Kamu adalah simbol kemalangan. Harvey mengabaikan mereka semua, dia berbalik untuk melihat Mandy dan berkata kepadanya, sayang, kita hanya teman satu universitas. Saya mengatakan yang sebenarnya, jangan meragukan saya. Bab 105. Rasa ingin tahu Mandy Zimmer terusik, dia tidak bisa menahan diri dan bertanya, seperti apa hubungan kamu dengan Yvonne Xavier di universitas? Apakah kamu berdua bukan pasangan? Ketika dia mengatakan ini, Mandy merasa bahwa ini adalah skenario yang tidak biasa. Dia tahu kemampuan suaminya yang tidak berharga. Bagaimana mungkin dia memiliki mantan pacar yang anggun seperti Yvonne? Harvey York tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sayang, tolong jangan hanya memikirkan itu. Kami tidak pernah dalam hubungan seperti itu. Anggap saja kami tidak berhubungan baik. Mata Lilian Yates berkilauan pada saat itu, seolah-olah dia telah menangkap basah Harvey. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegurnya. Jadi, begitulah. Seorang pria terpelihara sepertimu menyembunyikan seorang wanita di belakang punggung putriku Harvey. Aku bilang kamu harus menceraikan putriku sekarang juga segera. Bu, Mandy memelototi Lilian. Apapun itu, mari kita pulang dan membicarakannya. Tidak mungkin. Zack Zimmer menyela dengan dingin sebelum Lilian bisa melanjutkan. Urusanmu belum selesai di sini. Harvey, telepon Yvonne dan jelaskan hubunganmu dengan jelas. Kalau tidak, jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Apakah kamu benar-benar sudah gila? Harvey dibuat terdiam. Apa yang Zack coba lakukan? Pada saat ini, Sean Zimmer yang duduk dengan para tetua tiba-tiba berbicara. Harvey, jika kamu dapat membuktikan bahwa kamu memang memiliki nomor pribadi Yvonne dan dapat memberikan Zack kontaknya, saya akan mengizinkan kamu untuk bekerja dengan keluarga Zimmer mulai besok. Saya akan memberimu $700 sebagai bayaranmu. Harvey menjawab dengan lemah. Kakek, apakah kamu lupa? Aku punya pekerjaan sekarang. HMPH. Kamu menganggap menjadi petugas kebersihan di York Enterprise sebagai pekerjaan? Seseorang menimpali. Jelas bahwa orang ini tidak menyukai Harvey. Akan lebih baik jika orang ini tetap diam. Ketika dia mengatakan ini, Zack tiba-tiba tertawa. Harvey, apa kau menguping nomor pribadi Yvonne saat membersihkan York Enterprise? Hahaha, kamu pasti bercanda. Saya pernah melihat orang bermain pura-pura. Tetapi saya belum pernah melihat permainan pura-pura sampai tingkat ini. Mandy, suamimu terlalu lucu. Kamu pasti konyol saat itu mau menikahinya. Hahaha. Wajah Mandy dan Lilian berubah setelah mendengar kata-katanya. Cynthia Zimmer memelototi Harvey dan bergumam pelan. Hei sekarang sampah yang tidak berguna. Kamu bahkan tidak mencoba menyelamatkan istrimu sendiri ketika dia diganggu. Harvey awalnya tidak mempermasalahkannya, namun, wajahnya berubah menjadi pembangkangan yang dingin. Dia perlahan berdiri dan berjalan menuju Zack. Swos. Perhatian semua orang tertuju pada mereka berdua pada saat itu. Apa yang kamu coba lakukan? Zack sangat terkejut ketika Harvey melemparkan pukulan sehingga dia mundur. Dia cukup takut bahwa bajingan seperti Harvey akan mulai memukulinya. Dia menjadi pucat ketika dia secara naluriah mundur lebih awal. Kenapa dia harus mundur selangkah? Bukankah itu membuktikan bahwa dia memang takut pada Harvey? Saya tidak ingin melakukan apa-apa. Saya hanya ingin kau meminta maaf kepada istri saya, kata Harvey lemah. Kamu gila ya? Aku minta maaf padanya. Bermimpilah. Zack berteriak marah. Zack melihat Harvey sepertinya ingin bergerak. Jadi dia dengan dingin berkata, kamu benar-benar sampah. Tidak bisakah kamu menjadi pria yang pantas dan tidak menjadi biadab? Apa maksudmu? Harvey bertanya dengan lemah. Buktikan bahwa kamu benar-benar memiliki nomor pribadi Yvonne. Saya kemudian akan meminta maaf padanya. Namun, jika kamu tidak dapat melakukannya, hahaha, Zack terus tertawa. Tentu, Harvey mengangguk dan dengan santai mengeluarkan ponselnya untuk memutar nomor. Tut, tot, tot, tut, tot, tut. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Tut, 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 tut. Harvey membeku di tempat. Bagaimana Yvonne tidak mengangkatnya? Ini yang kamu maksud dengan memiliki nomor pribadi seseorang? Hahaha, kamu benar-benar bodoh. Aku pasti sudah gila malam ini karena meladeni orang idiot sepertimu. Zack tertawa dingin, lalu berbalik dan pergi. Harvey murung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Logikanya, Yvonne tidak akan berani mengabaikan panggilannya.
Sampah, Cynthia meraung, wajahnya terpampang rasa jijik, terlalu memalukan memiliki saudara ipar seperti itu. Lilian juga berjalan mendekat dan menatap Harvey dengan dingin untuk beberapa saat. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, "Enyahlah, keluar dari keluarga Zimmer dan jangan pernah kembali jika kamu berani datang lagi aku akan mematahkan kakimu." Mandy dipenuhi dengan perasaan yang rumit, memang memalukan bagi suaminya untuk tidak memiliki nomor pribadi Yvonne. Tetapi mengapa dia bersukacita di dalam hatinya? Pergi, tinggalkan keluarga Zimmer. Keluarga Zimmer tidak membutuhkan sekarung sampah tak berguna sepertimu. Keluar segera, kamu masih ingin bermain pura-pura ketika kamu adalah menantu yang numpang hidup? Kamu pikir kamu siapa? Keluarga Zimmer memelihara seekor anjing. Bagaimana kami bisa melihatmu sebagai seseorang? Yvonne baru saja memberimu martabat dan kamu pikir kamu mampu karena itu? Bahwa kamu akhirnya menjadi seseorang. Seekor anjing akan selalu anjing. Harvey tersenyum. Dia terlalu malas untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka. Dia kemudian berjalan keluar dari aula. Ketika dia berbalik, dia mendengar aliran tawa dingin yang merendahkan di belakangnya. Bab 106. Setelah berjalan keluar dari villa, Harvey York memutar nomor sekali lagi. Kali ini, panggilan itu dijawab dengan sangat cepat. Di sisi lain, Yvonne Xavier menjawab dengan nada minta maaf. "Tuan, York, saya berada di parkiran bawah tanah tadi. Ponsel saya tidak ada sinyal." "Tidak apa-apa, kamu bisa datang dan menjemputku sekarang," kata Harvey dengan tenang. Karena dia tidak punya tempat untuk pergi malam ini, alangkah baiknya jika dia beristirahat di kantor saja. "Hah, baiklah. Di mana kamu, Tuan York? Saya akan segera ke sana." Yvonne jelas-jelas tertegun beberapa saat, tetapi dia dengan cepat membuka mulutnya dan menjawab. Harvey memberitahu alamatnya sebelum menutup telepon. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah Ferrari merah berhenti di sisi Harvey dan jendela mobil diturunkan. Tidak tahu sejak kapan Yvonne berubah memakai setelan atas kulit dan rok mini. Dia memandang Harvey dengan malu-malu dan berkata, "Tuan York, saya segera berangkat ketika kamu memanggil saya. Jadi saya tidak ada banyak waktu untuk berganti pakaian." "Tidak apa-apa, apakah saya mengganggu waktu pribadimu?" kata Harvey. "Tidak, tidak. Itu tugas saya untuk melayanimu 24 jam sehari, Tuan York." Yvonne dengan cepat turun dari mobil dan berjalan ke kursi penumpang sebelum membantu Harvey membuka pintu. Harvey terdiam saat melihat adegan itu. Jika ada yang melihat ini, dia akan dianggap sebagai pria yang dipelihara. Seketika, Ferrari itu dinyalakan dan berjalan keluar dengan gemuruh. Di dalam mobil, Yvonne memegang kemudi dengan kedua tangan dan bertanya dengan gugup, "Tuan York, kemana kamu akan pergi?" Harvey awalnya ingin langsung pergi ke kantor, tapi tiba-tiba dia teringat kejadian barusan. Dia secara tidak sengaja bertanya, "Wendy datang ke Villa Zimmer untuk mengembalikan beberapa barang. Apa yang kamu lakukan di Villa Zimmer?" Yvonne berkata dengan canggung, "Tuan York, Wendy takut statusnya tidak cukup tinggi dan Zimmers akan menolak jika dia mengembalikan barang-barang itu. Jadi dia meminta saya untuk menjadi saksinya. Karena dia adalah karyawan perusahaan kami dan temanmu dari universitas, tidak pantas bagiku untuk menolak permintaannya." Tapi Zack Zimmer itu terlalu tidak tahu malu, dia bahkan melamar Wendy. Dia pikir dia siapa? Dia seharusnya bercermin. Setelah selesai menjelaskan, Yvonne menyadari bahwa dia telah berbicara di luar batas. Dia tidak bisa membantu tetapi menjulurkan lidah kecilnya yang lucu. Harvey tercengang beberapa saat ketika dia mendengar ini. Ini benar-benar berbeda dari Yvonne dengan kepribadian yang biasanya. Namun, dia merasa bahwa sisi Yvonne ini seperti gadis yang berbeda. Biasanya agak seperti dunia lain. "Omong-omong, apa yang terjadi dengan keluarga-keluarga lain malam ini?" tanya Harvey. "Itu adalah keluarga yang investasinya kamu batalkan, Tuan York. Tapi investasi itu merugi. Sudah seharusnya untuk menghentikan kerugian tepat waktu," kata Yvonne. "Jika mereka masih mencarimu di masa depan, minta saja mereka untuk segera meneleponku." Harvey berpikir sejenak dan merasa bahwa tidak baik membiarkan Yvonne menanggung stres sepanjang waktu. Dengan mengingat hal itu, dia berkata, "Carikan saya telepon baru dan nomor baru." "Baiklah, Tuan York." Yvonne sedikit mengangguk dan mengantar Harvey ke area perbelanjaan paling mewah di Niamhi secepat angin. Area perbelanjaan yang mengesankan ini adalah tempat Harvey dan Mandy Zimmer pergi sore ini. Namun tampak lebih spektakuler di malam hari. Ada banyak orang di jalan pejalan kaki. Banyak mata tertarik pada Ferrari Yvonne saat berhenti untuk parkir. "Lihat, ini Ferrari 488. Apalagi ini limited edition. Pasti harganya beberapa juta. Mobil yang sangat indah. Saya ingin tahu CEO mana yang membawa istri kecilnya keluar untuk berbelanja?" "Ya, aku sangat iri pada mereka." Mata banyak gadis berbinar, namun ketika mereka melihat seorang lelaki malang turun dari kursi penumpang, dan seorang wanita berpenampilan seksi keluar dari kursi pengemudi, sekelompok orang itu tercengang. "Ini, pria yang dipelihara? Parasit kecil yang malang ini cukup tampan, tapi aku tidak berharap dia menjadi pria yang dipelihara." Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik setelah terkejut sejenak. "Aku bertanya-tanya bidikan besar mana yang baru saja tiba. Ternyata menantu yang numpang sepertimu." Pada saat ini, suara sedingin es terdengar dari samping. Harvey tanpa sadar melihat ke samping dan menjadi terdiam. Apa ini kebetulan sekali? Cecilia Zakaria? Anehnya, dia bertemu wanita ini lagi. Memang benar bahwa musuh ditakdirkan untuk bertemu. Di belakangnya, Wyatt Johnson memasukkan tangannya ke dalam saku sambil memasang wajah mengejek. Namun, ketika dia melihat dari dekat pada Yvonne yang berada di samping Harvey dan Ferrari itu, dia masih merasa cemburu. Pada saat ini, Wyatt sedikit terdiam. Apa yang terjadi dengan menantu yang masih numpang ini? Istrinya adalah dewinya. Dan sekarang dia turun dari mobil mewah. Mungkinkah menjadi pria simpanan juga merupakan pekerjaan teknis? Harvey melirik mereka berdua dan terlalu malas untuk menghiraukan mereka. Dia bersiap untuk berbalik dan pergi. Namun pada saat ini, Cecilia tidak memiliki niat untuk membiarkannya pergi. Dia tersenyum dingin dan dengan sinis berkata, "Bagus, Harvey, baru beberapa jam sejak terakhir kali kita bertemu, dan Anda sudah bisa duduk di Ferrari." Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia melirik Yvonne dan sedikit terkejut. Dia terkejut bahwa Yvonne sangat cantik dan dia memiliki temperamen yang sempurna. Namun, dia tidak sopan padanya dan melanjutkan, "Hei Nona, jangan tertipu oleh bocah ini. Dia punya istri, dan dia menantu yang numpang. Dia ahli dalam menjadi pria yang dipelihara." Bab 107. Pada saat ini, Wyatt Johnson yang berada di belakangnya berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Wanita ini terlihat asing. Anda mungkin baru saja datang ke Niamhi belum lama ini. Nona, bagaimana saya harus memanggil Anda? Ada beberapa orang di Niamhi yang suka main-main. Anda harus hati-hati, jangan main-main dengan mereka. Mereka sangat menjijikkan."
Jika Anda butuh sesuatu, Nona, saya bisa membawa Anda berkeliling area perbelanjaan kami. Saya adalah manajer Northland Restaurant dan saya sangat akrab dengan daerah ini. Jelas, Wyatt sangat tertarik dengan kecantikan seperti Yvonne Xavier yang kebetulan juga mengendarai Ferrari. Dia tampak seperti memiliki status yang luar biasa hanya dengan pandangan sekilas. Jika dia bisa mendapatkannya, bukankah dia bisa memiliki keduanya? Awalnya, Harvey York tidak ingin menghiraukan mereka, tetapi mereka berdua terlalu menjengkelkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Wyatt dan berkata, "Hei Johnson, bisakah pelayan restoran sepertimu berhenti membual tentang apa yang tidak kamu miliki? Mengapa orang-orang saya harus berhubungan dengan Anda?" Wajah Wyatt menjadi gelap. Dia tidak menyangka Harvey punya nyali untuk membalas. Pada saat ini, dia berkata dengan dingin, "Harvey, kamu berpura-pura menjadi menantu apa? Kamu pikir kamu siapa dengan menjadi ahli pria yang disimpan?" Begitu si cantik ini menyadarinya, kamu tidak bisa lagi menjadi pria yang dipelihara. Saat berbicara, Wyatt melirik Yvonne pada saat yang sama. Dia terus menekankan pada kata-kata menjaga manusia dengan sengaja. Pada saat ini, Wyatt telah mengkonfirmasi bahwa Harvey adalah pria yang disimpan, karena Ferrari ini jelas milik Yvonne. Adapun hubungan Harvey dan Yvonne, mereka tidak memikirkannya. Dengan melihat senyum dingin di wajah Harvey, Wyatt melanjutkan, "Harvey, kamu luar biasa. Setelah menjadi pekerja lepas di keluarga Zimmer selama 3 tahun dan bersedia menjadi pria simpanan, kamu masih bisa mendapatkan wanita kaya. Orang sepertimu aib bagi semua pria." Pada saat ini, cukup banyak orang datang untuk menonton hiburan itu. Mereka sudah iri padanya karena dia memiliki mobil dan si cantik seperti itu. Ketika mereka mendengar kata-kata Wyatt, banyak orang menjadi panas. "Hahaha, kupikir dia adalah seorang CEO sebuah perusahaan. Aku tidak percaya bahwa ia sebenarnya menantu yang numpang. Tidak heran dia berpakaian buruk. Aku masih berpikir bahwa siapa yang bisa menjadi CEO yang begitu rendah hati. Dia benar-benar tak tahu malu. Pria yang hidup seperti ini bisa dianggap sebagai teladan yang sempurna. Jangan katakan itu. Menjadi pria yang disimpan di rumah sambil mendapatkan seorang gadis kaya di luar. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Ini disebut The Ultimate Capman, raja dari pria simpanan." Gosip terus terdengar, dan wajah Harvey menjadi semakin gelap. Wyatt sangat mengerikan. Dia bahkan tidak dekat dengannya. Apa niatnya yang sebenarnya untuk bermain-main dengannya seperti itu? Sementara itu, Yvonne sangat marah. Wajahnya yang tanpa cacat dipenuhi dengan rasa dingin. Berdasarkan kepribadiannya, dia hanya bisa menertawakannya ketika dia dihina atau difitnah seolah-olah itu bukan apa-apa. Tapi ketika dia melihat bajingan ini memprovokasi ceweknya di depannya, Yvonne meledak marah. Ketika Wyatt hendak melanjutkan, Yvonne sudah melangkah di depan Wyatt. Pada saat ini, hampir sensia mata tertuju pada Yvonne. Dia sangat cantik. Apa yang dia coba lakukan? Seksi. Wyatt memasang ekspresi sopan di wajahnya. "Tahukah kamu bahwa gigolo ini adalah pria yang dipelihara dan menantu yang numpang? Tidak apa-apa, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kebahagiaan terletak pada memberikan bantuan kepada orang lain." Melihat Yvonne seksi yang memiliki sedikit rasa dingin di wajahnya yang sempurna, Wyatt sangat bersemangat sampai hatinya bergetar. Ya Tuhan, betapa beruntungnya dia bisa berbicara dengan Dewi seperti dia. Jika dia bisa memiliki kesempatan untuk mendekatinya malam ini, Wyatt tampaknya bisa melihat Dewi Cinta memberinya kesempatan emas sekali lagi. Plaak. Namun, ketika Wyatt baru saja menyelesaikan kalimatnya, Yvonne melemparkan tamparan keras ke wajahnya tanpa peringatan. Pipi kirinya yang sudah bengkak akibat pukulan Zayn Louis, kini Yvonne menamparnya lagi. Itu adalah keseimbangan antara kedua pipi, luar biasa. Pukulan keras. Pukulan yang tajam dan keras membuat separuh jalan pejalan kaki menjadi sunyi. Orang-orang yang tidak menyadari situasi sedikit tercengang. "Kamu, beraninya kau menamparku?" Wyatt benar-benar terpana setelah tamparan itu. Dia sama sekali tidak bisa bereaksi terhadap situasi itu. Setelah beberapa saat, dia pingsan. Hari ini bukan harinya. Dia ditampar kemanapun dia pergi dan itu memalukan. Cecilia Zakari yang ada di sampingnya juga kaget. Dia jelas tidak mengharapkan Yvonne menjadi begitu agresif. Dia tanpa sadar mundur selangkah dan memasang ekspresi khawatir di wajahnya sebelum berkata, "Wyatt, apakah kamu baik-baik saja?" Setelah itu, dia memelototi Yvonne. Apa kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan wajah cantikmu itu? Apakah kamu pikir kamu bisa dengan mudah menamparkan orang lain?" Bab 108. Yvonne Xavier terlalu malas untuk melirik Cecilia Zakari. Sebagai gantinya, dia memelototi Wyatt Johnson dengan dingin dan berkata, "Siapa yang peduli jika aku memukulmu? Seorang pelayan restoran belaka yang membual di depanku? Mulutmu kotor seperti toilet. Siapa yang harus aku pukul jika bukan kamu?" Pada saat ini, Yvonne sudah kembali ke temperamen dinginnya yang biasa. Itu hanya membutuhkan pandangan sekilas dan sebuah kalimat untuk menakuti Wyatt. Semua orang kagum. Sialan. Temperamen gadis cantik ini panas. Dia benar-benar dewiku. Aku sangat menyukai kepribadian Inil. Orang biasa tidak layak untuk wanita seperti dia. Orang seperti kita hanya bisa memimpikannya. Banyak dari mereka mulai bergumam. Tetapi mereka tidak berani mengatakannya dengan keras. Jelas, mereka takut Yvonne akan menamparkan jika dia mendengar mereka dan mereka tidak akan memiliki hak untuk menyelah. Kemudian, ketika tidak ada yang memperhatikan, Yvonne melirik Harvey York, yang sedang bersandar di Ferrari. Dia hanya merasa sedikit lega saat melihat sudut bibir Harvey melengkung ke atas dan membuat senyum pujian. "Kamu anak nakal yang sombong. Siapa yang peduli jika aku pergi berbelanja dengan temanku? Lonceng yang pecah tidak akan pernah terdengar dengan baik. Jika aku mendengar satu omong kosong lagi darimu, aku akan merobek mulutmu hari ini." Yvonne melanjutkan tegurannya. Wyatt menutupi wajahnya. Pada saat ini, dia sudah kembali sadar dan merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Matanya hampir bisa menyemburkan api. Dia memelototi Harvey dan Yvonne dengan galak dan berkata, Oke, kalian berdua bajingan adalah pengganggu besar. Apakah kalian pikir saya tidak punya rencana untuk kalian? Tunggu saja." Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, Wyatt mengeluarkan teleponnya dan dengan cepat memutar nomor. Dia kemudian berkata sambil menambah-nambahkan, "Tuan Louis, saya memiliki beberapa masalah di sini. Seseorang membual di sekitar sini. Mengapa Anda tidak datang dan membantu?" Oke. Setelah dia mengakhiri panggilan, Wyatt menunjuk Harvey dengan arogan dan menegur. "Dasar anak nakal. Tahukah kamu siapa Tuan Louis? Yuk, Zayn Louis. Orang yang hampir mematahkan kakimu jika kamu tidak begitu beruntung sore ini. Kamu akan lumpuh sekarang. Bagaimana kamu memiliki kesempatan untuk menyombongkan diri di depan saya? Jika dia tidak memberi kalian berdua pelajaran nanti, aku akan berlutut di depan kalian."
Pada saat ini, Wyatt memiliki ekspresi dominan di wajahnya. Sore itu, dia awalnya melarikan diri. Tetapi Zain secara pribadi memanggilnya tanpa alasan khusus. Dia bahkan mengatakan sesuatu tentang dia berharap untuk berteman dengannya dan memintanya untuk mencarinya ketika sesuatu terjadi. Wyatt tidak bisa meminta apapun selain kesempatan besar seperti Zain untuk berteman dengannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa hubungan ini akan berguna begitu cepat. Tidak lama setelah panggilan berakhir, lebih dari 10 penjaga keamanan pusat perbelanjaan mendorong kerumunan itu dan berjalan ke arah mereka. Di belakang satpam ada Zain yang baru saja membalut tangan kirinya. Zain masih merasakan sakit yang menyengat di lengannya sampai sekarang. Bahkan kesulitan untuk membuka matanya. Ditambah lagi ia memiliki rabun jauh sehingga tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang ada di hadapannya. Awalnya, dia tidak pernah benar-benar peduli dengan Wyatt. Tetapi dia telah mengacaukan Harvey di sore hari. Dia mendengar bahwa Wyatt yang memesan kamar pribadi. Itu sebabnya dia sengaja berteman dengan Wyatt. Tujuannya adalah untuk melihat apakah dia bisa membangun kembali koneksi dengan Harvey melalui Wyatt. Oleh karena itu, karena Wyatt memiliki beberapa masalah, dia segera datang untuk mendukungnya meskipun dia baru saja keluar dari rumah sakit. Little Wyatt, siapa yang membual di depanmu? Apakah dia tidak tahu bahwa kamu berada di bawah sayap Zain Lewis? Katakan saja, akankah kita membuat mereka berlutut, atau membuat mereka menjadi lumpuh? Zain menyipitkan mata sambil tertawa dingin dan berkata, karena aku akan melakukan sesuatu yang spesial untukmu. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Wyatt tersenyum dan memandang Yvonne dengan dingin sebelum berkata, Hoti, aku akan memberitahumu sekali lagi. Kamu tidak akan mendapatkan manfaat apapun jika kamu mengikuti orang yang tidak berguna. Minta maaf padaku dengan patuh, dan aku akan melepaskanmu. Tapi saya sedang bersiap untuk membuat pria brengsek itu berlutut dan merendahkan diri. Ada yang seksi, mau main sama aku? Nggak usah repot-repot tinggal sama gigolo itu lagi. Zain tersenyum lembut dan berkata. Yvonne selalu mengenakan setelan jas sebagai seragamnya dan rambutnya diikat ekor kuda. Malam ini, dia mengenakan atasan kulit dan membiarkan rambutnya terurai di bahunya. Dia terlihat sangat berbeda dari penampilan biasanya, jadi Zain tidak bisa mengenalinya saat itu. Harvey bersandar pada Ferrari dan tersenyum. Dia terdiam saat itu juga. Apakah Zain tahu cara mengejar kata mati? Atau apakah dia tidak seberuntung itu? Dia sudah membiarkannya pergi di sore hari, dan sekarang dia di sini melompat-lompat sekali lagi. Baiklah, meskipun ini seharusnya kesalahan Wyatt, Zain benar-benar tidak beruntung. Sementara itu, Yvonne juga menatap Zain dengan acuh tak acuh. Biasanya, bocah ini bahkan tidak berani mengangkat kepala di depannya. Namun, dia sangat kurang ajar malam ini. Dia mencoba membuat dirinya terbunuh. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan, bajingan? Nak, jangan berpikir bahwa kamu bisa pamer hanya karena kamu mengendarai supercar. Saya katakan, jumlah anak ayam kaya yang saya mainkan jauh lebih banyak daripada yang kamu tahu. Melihat Yvonne dengan ekspresi acuh tak acuh, Zain menyipitkan matanya dan berjalan ke depan. Penjaga keamanan itu semua tahu karakternya. Mereka menyebar seketika dan berdiri ke segala arah. Hahaha, mari kita lihat apakah kamu masih bisa menyombongkan diri. Wyatt tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin Harvey masih berani merebut wanitanya? Zain akan mengajarinya arti kata mati. Bab 109. Cik, tidakkah kamu mendengar apa yang saya katakan? Pada kesempatan biasa, saya akan meluangkan waktu untuk bermain dengan kamu. Tetapi hari ini saya sedang dalam suasana hati yang buruk. Zain Lewis menyipitkan matanya. Samar-samar dia bisa melihat tubuh seksi Yvonne Xavier dan wajah tanpa cacat. Meskipun dia merasa bahwa dia tampak akrab, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Wyatt Johnson yang berada di belakangnya tertawa arogan, membungkuk ke depan dan ke belakang. Mendengar tawanya, Zain menyipitkan matanya dan menatap sosok buram yang bersandar di mobil tidak jauh. Dia tertawa sinis dan berkata, Little Wyatt, bagaimana kamu ingin berurusan dengan bocah itu? Wyatt masih melihat tatapan acuh tak acuh Harvey York. Kemarahan melonjak di hatinya seketika. Dia memelototi Harvey dan berkata dengan dingin, kita adalah orang-orang yang beradab. Mari kita beradab hari ini. Biarkan saja dia berlutut beberapa kali, dan panggil aku tuan untuk beberapa kali. Hei bocah, apa kau dengar itu? Berlututlah sendiri, atau yang lain. Zain memberi isyarat dengan tangannya yang tidak terluka. Dalam sekejap, penjaga keamanan itu mengeluarkan tongkat mereka dari pinggang mereka. Masing-masing dari mereka memiliki wajah yang gelap. Penjaga keamanan ini semuanya berada di bawah sayapnya. Karena masalah Harvey di sore hari, dia sengaja mengubah seluruh pasukan penjaga. Dia tidak beruntung karena tidak ada penjaga baru yang mengenal Harvey. Atau yang lain, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Aku akan tunjukkan bagaimana. Jika Anda berlutut dengan patuh, mengakui kesalahan Anda dan memanggilnya tuan, Anda dapat pergi dengan aman dan sehat. Zain tersenyum. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena terlalu kasar. Pada saat ini, Wyatt tidak tahan lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan 2 langkah ke depan. Begitu Harvey berlutut, dia akan merekamnya. Cecilia Zakari sedikit mengernyit. Dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang sedemikian rupa. Tetapi dia selalu membenci Harvey. Jadi saat ini dia tidak punya niat untuk menghentikannya. Selain itu, bocah Harvey itu masih menemukan wanita kaya. Terlebih lagi, dia merasa bahwa dia tidak layak untuk Mandy Zimmer. Dia merasa seperti ingin membunuh Harvey saat ini. Tuan Lewis merajalela di daerah ini. Meskipun wanita cantik ini mengancam, dia mungkin akan mendapatkan ujung tongkat yang pendek. Gigolo itu tidak bisa hidup bahagia mulai sekarang. Aku takut malam ini wanita cantik ini akan. Banyak penonton bergosip dengan tenang. Wyatt adalah kepala daerah ini. Bahkan jika hal-hal telah berubah, karakternya masih merupakan fakta yang kuat. Pada saat ini, banyak orang mulai khawatir tentang Yvonne. Adapun Harvey, selain beberapa gadis yang sedikit mengkhawatirkannya, yang lain adalah monster bermata hijau dan tidak sabar untuk melihat sesuatu terjadi padanya. Bagaimana mereka bisa repot-repot mengkhawatirkannya? Hahaha, menyaksikan lelucon ini, Harvey akhirnya tertawa. Dia terlalu malas untuk melirik Zain dan Wyatt. Sebagai gantinya, dia berjalan ke sisi Yvonne dan berkata dengan lembut, apakah ini orang-orangmu? Sekarang aku mulai meragukan seleramu. Yvonne awalnya memiliki ekspresi sedingin es di wajahnya, keringat dingin di dahinya muncul. Adapun Zain yang mengancam, tubuhnya berubah menjadi jeli dan hampir berlutut. Suara ini. Bagaimana mungkin suara ini? Bahkan jika dia berubah menjadi abu, bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah melupakan suara ini. Karena pemilik suara ini adalah sumber mimpi buruknya. Zain Lewis, kamu benar-benar hebat bukan? Apakah kamu baru saja menggodaku? Yvonne mengatupkan giginya yang putih. Detik berikutnya, dia melangkah keluar dengan kakinya yang panjang. Bab 110. Pukulan keras.
Tendangan itu mendarat di wajah Zain Louis. Itu adalah tendangan yang indah dan semua orang terpesona olehnya. Zain langsung terlempar ke udara. Dia berputar beberapa putaran di udara sebelum menabrak petakan bunga di pinggir jalan. Dengan menyaksikan adegan ini, semua orang tercengang. Bahkan para penjaga keamanan itu tercengang. Tidak lama kemudian, helaan nafas terdengar terus-menerus. Wanita cantik ini luar biasa. Dilihat dari keahliannya, dia setidaknya harus memiliki sabuk hitam di taekwondo, kan? Setelah tercengang sejenak, para satpam itu kemudian bergegas menghampirinya dengan ganas satu persatu. Mereka tidak punya pilihan karena bos mereka dipukuli. Mereka tidak mungkin hanya berdiri di sana dan menonton. Berhenti, semuanya berhenti. Meskipun Zain sudah memuntahkan gigi yang patah, dia hampir ketakutan setengah mati. Ketika Yvonne Xavier membuka mulutnya, dia akhirnya mengenali wanita yang akrab dan cantik ini, sekretaris CEO York Enterprise. Dia orang besar yang akan dia jilat di acara-acara biasa. Mengalahkannya, lelucon luar biasa apa ini? Apakah dia ingin membuat dirinya terbunuh? Saat berikutnya, dia tersandung ketika mencoba untuk berdiri dan dengan cepat berjalan ke sisi Wyatt Johnson. Dia memberinya tamparan keras di wajah Wyatt, ketika Wyatt masih shock dengan semua yang telah terjadi. Pukulan. Pukulan ini benar-benar menghabiskan seluruh energinya. Wyatt terlempar dengan linglung. Dia dalam keadaan bingung karena dampak kekuatannya. Tuan Louis, Wyatt hampir menangis. Tuan Louis, Harvey York, menantu yang masih numpang, yang membawa wanita ini untuk mengacaukan saya. Mengapa Anda malah menamparkan saya? Pukulan. Zain melemparkan pukulan keras lagi ke wajahnya. Dia berteriak, apa yang salah dengan menantu yang numpang ini? Apakah menantu yang numpang ini mengganggumu atau membuat kamu kesal? Kamu hanya pelayan restoran dan sombong di sini. Kamu pikir kamu siapa? Jika bukan karena ayahmu, sialan kamu akan dipukuli sampai mati selama 800 kali.